Duh, heboh banget sih ini pelari-pelari baru. Sok-sok banget sih baru kenceng gitu doang. Lari lama aja biasa banget. Pengen ngomongin deh kalau ketemu orangnya. Maaf Pak, nah apa ya Pak ya? Aku marah-marah Dumel sendiri. Enggak, Aneh gue tuh banget. gak suka banget ya. Kayak pelari-pelari baru tuh sekarang kayak baru kelihatan kenceng aja udah, wih bangga. Tuh. Ngeliatnya kenceng jangan kesini. Bentar, keyboard saya mana nih? Kembali. Sorry. Maaf. Oh ini ternyata lagi rame. Apa sih? Soalnya gara-gara kayak, aduh pelari baru kalau gue udah sub 2. Itu ya kayak, aduh sub 2. Alah ujung-ujungnya cedera. Emang penting ya pelari lama pelari baru? Penting. Sub gue juga 5K kan Nggak, maksudnya. maksudnya kalau menurut gue gini, pelari lama itu menurut gue kayak lebih humble, gak merasa kayak, gue harus kencang. Tapi pelari baru kayak oke lah 10 kilo, tiba-tiba 50 menit. Ya elah ujung-ujungnya cedera. Masih mendingan gue. Walaupun gue gak kencang tapi masih dibayar sama sponsor. Ngeri. Pelari iya dong. Daripada pelari baru, Pelari sok baru, kenceng ya. udah ikutan race, bayar gak dapet, terus mau nyombong. Hello. Oke, Bung David gini Udah, Mas Bonang. Enggak, gini. Apalagi nih? Ini mau kita bahas di investigasi aja. Oh enggak, yuk ngebahas yuk. Bahas ya. Langsung kita bahas di investigasi bersama saya David Rizal. Dan saya Dr. Dika. Dan sebelah sini. Saya boleh melipir gak? Saya melipir. Nah, Ya. suruh siapa Anda marah-marah? Nggak marah-marah. Sebenarnya kalau ini berdasarkan pengalaman. Jadi ketika waktu pas lari itu adalah kan kalau aku sangat respect sama orang-orang lari yang lama dan aku selalu tanya, oh ya gimana ya caranya supaya kita bisa konsisten atau gimana cara kita nggak cedera, gimana caranya untuk latihan itu ya udah aku pelajarin. Tiba-tiba ketemu pelari baru yang ngerasa kayak ya salah satunya waktu 10 kilo deh gitu ya, yang 50 menit atau 45 lah, 45 menit. Terus pas dia itu, oh iya gue kayak gini, pas lewat, lo masih bayar? Iya, gue ikutan race gini-gini. Ya kalau udah masih bayar gak usah sombong. Iya. Gue kayaknya pelan tapi masih dibayar. Saya langsung ngebayangin ada kayak mukanya dia langsung pucat, kejelep gitu kan. Kayaknya udah mulai sempoyangan keliling gitu loh. Tapi sebelumnya gini, sebelum kita ngebahas lebih jauh soal pelari lama pelari baru, sebenarnya definisi pelari lama menurut Markoneng apa? Kalau pelari lama menurut gue merasa memberikan edukasi kepada pelari-pelari kayak ya udah kalau lu memang konsisten ya lu harus menjaga performa lu ketika latihan untuk menuju goalsnya. Oh berarti bukan hanya ditentukan dari Kecepatan. seberapa lama dia sudah berlari, Enggak. tapi dia wise nggak sih sebagai pelari lama? Pelari Ngasih impact lama nggak sih? yang selama aku temuin sih wise, tapi pelari baru kayak nggak wise aja. Jadi kalau menurut gue, kalau gue nggak suka ya gue ngomong aja. Tapi bukan berarti kalau pelari baru tuh mungkin yang emang kayak abis pandemi gitu kali baru lari. Saya dong berarti. Saya juga pelari baru. Oh gitu ya? Saya juga pelari baru. Saya juga baru. Iya kita baru. Ini nggak ada yang pelari lama ya? Nggak ada yang pelari lama ya? Nggak valid dong. Tapi tadi kalau misalnya tadi Mas Koneng bilang bahwasanya yang lebih lama itu biasanya lebih wise. Tapi kan juga bisa aja dong pelari baru emang wise. Nggak juga. Yang aku temuin, nggak tau. Kalau yang selama pertama kali aku lari sih fine aja ya. Tapi setelah 1 tahun aku ngelihat kayak makin kesini kan kayaknya ini pelari-pelari lebih menunjukkan kekencengannya dia, timingnya dia. Tapi dia nggak mikir, tiba-tiba pas ketemu, iya nih gue misal abis lari, terus ketemu lagi, iya cedera. Oh dok, saya jadi ingat Apa tuh? kalau teman-teman nonton di episode-episode sebelumnya, kita pernah bahas juga nih soal kenapa sih lari sekarang itu sudah bergeser dari yang tujuannya buat sehat, Jadi, sekarang tujuannya buat Pamer Strava. bener. Gitu ya? Iya. Karena banyak memang teman-teman yang kayak rasanya ini anak baru kemarin sore lari, tapi udah nge-push. Nah itu. Setiap hari itu bawanya speed. Ya. Ya memang sih pas waktu race terbukti ya kan. Tapi- 5K-nya 20. Tapi gini Bung David, menurut gue juga Mas Koneng ya, mungkin juga karena beda motivasinya. Kalau pelari lama kan belum zaman Strava, maksudnya belum zaman pamer Strava. Dulu tuh belum segila sekarang. Ya. Artinya apa? Mereka lari emang buat diri mereka sendiri. Kalau anak-anak baru, keren dia, bisa upload Strava. Jadi mereka motivasinya adalah buat dipamerin, makanya harus kenceng-kencengan. Gitu kali mungkin Mas Koneng. Enggak, tapi kalau menurut aku gini wajar lah. Kadang ada quotes-nya gitu. Iya, kita udah lari wajar apa sih memamerkan Strava itu nggak apa-apa. Itu haknya mereka ya. Tapi kayak
lu ngapain sih sombong gitu loh. Lu sombong dengan lari kenceng, apalagi kayak lu sombong lari kenceng udahannya lu cedera. Belum lagi kayak, oh iya gue udah dapet belot gini-gini, gue pengen menunjukkan ke temen gue kalau gue kenceng gini. Aduh udah deh. Nah itu loh, pengen menunjukkan ke temen, bukan kayak membuktikan hasil latihan. Iya. Nah secara kesehatan gimana tuh dok? Ya tadi kan kita sekarang balik lagi, lari itu buat apa? Kalau misalnya kita bicaranya buat nyatin badan kan harusnya nggak perlu ngeliatin orang, nggak perlu berpikir orang akan berpikir apa. Iya. Nggak perlu pengen terlihat seperti apa gua berlari. Yang penting gua lari sehat sesuai dengan kondisi badan gua. Iya. Itu harusnya kan gitu. Betul. Makanya gue suka sama orang-orang yang kayak, gila dia kerennya kenceng. Tapi dia nggak menunjukkan kayak, oh gue harus kenceng. Enggak. Iya. Itu gue lebih respect. Kencengnya tuh lebih karena emang progres latihannya. Progres gitu. latihan satu, yang kedua buat diri sendiri. Dan dia nggak memamerkan untuk kayak ke semua teman-teman gitu. Karena ya ini berdasarkan pengalaman pribadi, bukan dari orang lain Nah, gitu. Dan itu gue dia, tuh bener ngomong langsung sama orang itu ketika teman-teman sampai ngomong gini, lo kenal dia nggak? Enggak. Oke. Gitu. Kenapa lo ngomong ini? Karena gue gak suka aja. Menurut gue kayak, lo apa sih mau disombongin? Itu aja udah. Nah, kalau pelari baru bijak kencang nanti biar jadi coach. Bijak kan? Astagfirullahaladzim ya Allah. No. Soalnya Topik baru itu. Soalnya gini. Topik baru itu. Soalnya gini. Maaf ya. Gimana? Maaf teman-teman, kalau misalnya ada yang kesentil dikit, ini gara-gara Yano, bukan gara-gara David Rizal. Nggak, maksudnya gimana kenceng? Gua nggak tahu, gua Gini. ngerti. Jadi gini, sekarang banyak orang yang mungkin larinya nggak nyampe 5 tahun ya kan. Pengen menunjukkan setiap latihan, Strava-nya, historinya tuh kenceng. Iya. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk ngambil sertifikasi. Udah jadi coach. Ini topik baru, Jul. Ini topik baru. Itu sempet juga gue bahas di thread gue. Gue sih nggak tahu ya, tiba-tiba banyak yang capture teman-teman lari yang, pokoknya teman lari lah. Gue cuma bilang gini, ya kayak Yano pernah komen deh. Pengen lari kenceng bukan buat podium, tapi biar bisa jadi coach Tapi gue kan pakai hashtag kencang dikit-dikit jadi coach, tiba-tiba jadi coach. Ya itu karena pengalaman gue juga. Ini topik baru ya, No. Topik baru ini. Gini. Soalnya gini, ini dari sisi kedokteran ya, kesehatan ya. Kan Dok Dika memang pelari baru. Cuman kan kalau di sport, sport apa nyebutnya? Sport Gue juga mikir lagi sport apa, sport jantung apa gimana. Dokter olahraga, dokter sport. jantung. Oh, sport medicine. Iya, dokter sport. Gitu jadi Dia yang belibet, dia yang marah sendiri. Jadi gini, gimana memandang bahwa kok orang-orang sudah sebegitu prematur untuk tiba-tiba pengen jadi coach hanya berbekal histori dia latihannya bagus, kenceng. Padahal kan jadi coach harus tahu semua kan? Oh iya. Gini. Banyak orang berpikir kalau misalnya dia berhasil atau dia sukses, dia bakal bisa menularkan keberhasilannya pada orang lain. Itu. Padahal tidak. Ya. Maksudnya gini, dia mungkin berhasil karena mungkin satu dan lain hal dia punya faktor ini, faktor itu. Tapi begitu dia harus mentranslate apa yang dia kerjakan ke orang lain, belum tentu jadi orang lainnya. Sementara yang namanya coach adalah orang-orang yang terlatih dan terdidik untuk meramu program Iya, bagi masing-masing orang. Oh, lu begini nih bagusnya. Kalau lu begitu, itu lu begitu. konsep bener kan? Itu konsepnya coach. Ada juga yang baru lari Short kencang course tapi ya udah memang bener pengen jadi coach. Padahal sebenarnya dia juga belajar sama coach juga. Ya. Ini kita mau ngarah kemana sih, Gue? Ini mau ngebahas yang mana? Ini mau ngebahas yang mana? Tapi Oh, benar. ini memang pelari baru bukan pelari lama. Karena pelari lama itu sadar diri. Untuk Iya, apa gue jadi coach? Karena gue ngobrol-ngobrol juga, gue bilang gini, iya ya, mereka tuh yang udah lama aja kayak jadi coach dia tahu porsinya. Tapi pas gue lihat belakangan ini yang kayak mungkin gue yang lihat setelah berapa ya kurang lebih 4-5 bulan ya gue bilang gini, gila ya lu mau jadi coach, lu aja masih belajar sama coach. Gitu aja. Terus ketemu gue yang sosokan yang gini, ih lu siapa cuy? Siapa sih namanya? Enggak, gue cuma ngomong gitu doang dalam hati. Nggak ngomong ke orang, dalam hati doang. Kalau pelari lama sekarang yang lagi ini lagi nyombong di media sosial gitu. Gua kan dulu udah pernah gitu ngeliat drama gitu. Gak kayak dulu gitu. Tapi sebenarnya gini, bener katanya no, pelari baru banyak fleksinya. Iya. Kalau pelari lama kebanyakan masa lalunya. Ahli sejarah. Jadi kayak dia membanggakan Ahli sejarah. Kayak fans MU ya. Aduh, jadi ngomongin MU nih. Sorry. Nah kayak gitu tuh. Sekarang sekarang tinggalkan pelari baru, ya terutama coach-coach baru itu. Sekarang ke pelari lama. Bahas coach lagi. Kita pelari lama dulu ya, biar agak imbang dikit nih. Iya. Tapi pelari lama, saya juga kadang-kadang kesel karena gini, dia tuh tiba-tiba kayak,
Halah masih baru juga, gue udah 7 kali maraton, gue udah pernah Merasakan ultra lo di sini gitu. ya, iya. Dulu lu sekarang mah enak, sekarang ada apa energi gel, kayak dibandingin dulu kayak 4. Tapi kayaknya nggak semua juga deh Bang David deh. Ya berarti sama dong, pelari baru juga gak semua. Ya kan tadi kayak Mas Pan juga bilang bahwa pelari lama lebih wise kan. Nah tadi kan oknum berarti. Iya. Pelari lama yang Gimana tanda tuh? kutip Coba ngebanding-bandingin sama zaman dia. kita minta ke Oh iya. Bung yang di tengah ini karena sangat lebih menyukai katanya pelari lama. Kalau dibanding itu baru. berarti cuman pelari lama butuh validasi. Oh. nggak mau kalah ya. Validasi aja. Dia menunjukkan, oh gue pelari lama itu validasi. Berarti Atau dia insecure mungkin? nggak insecure, dia cuma validasi, ini gue gini biar diliatin. Padahal orang nggak ngeliatin dia. Dan mungkin dia timingnya dia nggak biasa aja, gitu aja. Itu validasi balik lagi. Tapi modal udah WMM berkali-kali misalnya. Ya contoh, bisa gitu. ya Enggak kan? juga, kadang WMM yang berkali-kali nggak begitu kok. Karena emang aku bilang itu yang mungkin kayak mungkin belum pernah WMM tapi dia ngerasa ya itu tadi udah ultra apa segala macem. Ya udahlah ya, tapi itu memang sekarang kan orang ada butuh validasi seperti itu. Dia biar diakuin dan mungkin dia menunjukkan karena kan sekarang banyak komunitas. Komunitas kan ya itulah circle yang menurut gue kayak ya udah kalau cocok syukur enggak ya udah. Dan dia kan mau menunjukkan oh gue pelari lama supaya dia lihat nih di komunitas ini nih gue udah lama gini nih gitu. Ada juga. Nah sebenarnya ini juga pernah aku obrolin sama Dok Dika. Pertama kali aku memutuskan buat lari tahun 2022. Sama dong kita ya. Iya sama ya. Terus satu angkatan ya. Satu angkatan. Beda usia. Ini pelari lama, saya pelari baru. Enggak lah. Saya mana tadi? Jangan dipotong boleh nggak? Ya, Jangan makanya dipotong. ngomongin circle. Diskusi sama Dika. Ah. Pertama kali saya masuk ke komunitas lari, takutnya adalah gap seperti itu. Jadi di bayangan saya ya, pelari lama itu akan nyinyirin pelari Takut baru. dikucilkan, Misalnya Iya. sesimpel, form larinya kok masih begitu, kayak orang ngangkang, habis disunat lu. Atau misalnya apalah, belum lagi ngomongin pace, Pasti. belum lagi ngomongin baju, ya kan. Dulu tuh takut banget, Makanya gue lari nggak sama komunitas gue. Gue lari sendiri selalu. pernah pengalaman, digituin. Bukan, karena gue tahu itu akan terjadi. Maksudnya gini, bukan tahu ya. Gue bukan tahu. Gue takut itu akan terjadi sama gue. Jadi tadi gue karena gue lari kan buat emang jaga fisik ya pertama ya. Dan gue nggak mau itu terdistraksi dengan, duh kata dia apa ntar ya, ntar dia bilang apa ya gitu. Makanya gue selama ini lari gue sendiri, nggak pernah bareng sama orang. Itu sih yang dulu bikin aku kayak, Tapi gini Bung David, tadi maksud gue gini ya, kalau tadi dilihat dari contohnya Bung David, dari Mas Koneng juga, sebenarnya itu lebih karena orangnya gimana sih menurut gue Iya, jadinya. balik lagi gimana kita. Mau dia lama mau dia baru, maksud gue gini, pelari baru kalau emang udah bawaan lahirnya dia tukang flexing, mau ntar dia udah lama juga bakal flexing terus kali. Iya, bisa tapi jadi. sebenarnya gini, ini sama kayak sebuah instansi yang katanya bilangnya oknum, tapi kalau oknumnya dikumpulin jadi mabes. Sama seperti Kan pelari jadi ngarah baru. banget ya kalau katanya mabes ya. Kalau pakai kata mabes kan jadi mengarah banget tuh instansinya Kayaknya apa. iya ya. Oh, Mabes banyak. Oh, mangga Mangga besar. besar. Mangga besar, mangga besar. Oh. Mangga Langsung besar. resolusi adalah Diedit bagus tuh. coba. Tapi oke balik lagi ke pelari baru ya. Ah. Tapi rata-rata pelari baru itu tadi bener ngeselinnya karena Iya. pengen flexing aja bawaannya. Iya, flexing. Emang Entah. Tapi nggak semua gue yakin. Semua? Kayak sentimen banget ya. Kan dikumpulin jadi mabes. Oh iya. Ya Gimana contohnya gini deh kemarin terakhir apa sih event yang di BTN ya? BTN ya, Jakim ya. Yang dia nih, ini. Ya kan Jakim nih ya. Ya, gimana coba kan gimana? aku tuh nggak tahu ya kayak ada teman-temanku yang aku kenal gitu kan tiba-tiba oh ya lari gini-gini udah. Terus tiba-tiba ya dia latihan ya bagus lah gitu. Terus ada beberapa yang aku lihat karena dari story teman-teman terus dia kayak ya gila ya gue perdana gue dapet sub 2 gini udah aku dipin aja terus ketemu lah tuh di GBK biasa kan GBK suka semua pelari tuh pasti ngumpul ya menceritakan itu gini-gini ya itulah tiba-tiba pas aku masuk situ ngobrol cuma nggak ikut nimbrung aja cuma pas dengerin ya itu mereka tuh satu sama lain tuh kayak menunjukkan kalau gue ini Aduh. oh lu keren ya baru pertama HM sub 2 oh lu keren gini lu pada berisik ya kalau selama lu masih bayar sendiri udah deh lu juga Berarti patokannya itu, lo kalau misalnya mau flexing dibayarin. Iya bener, gue juga cuma maksud gini, bukan apa-apa, karena memang aku kenal, nah mungkin ada beberapa yang gak kenal, dia kayak kaget gitu kan, nah terus dia bilang, iya sekarang gini deh, lu udah bayar sendiri. Oh iya bentar, itu lo ngomong dikeluarin apa dalam hati? Dikeluarin, karena pas lagi, sebenarnya kayak gue cuman, ya sini ya nungguin yang lain lah, biasa kan kalau itu kan suka ngobrol-ngobrol, cuma gue kayak ngerasa,
kok gue nggak nyaman aja dengan orang kayak gini. Gue tahu nih pelari-pelari baru gitu. Pas itu pokoknya Jakim itu ada beberapa yang pas di situ gue masuk, lu cuma ngomong gitu doang, lu berisik ya, gue bilang gitu. Lu baru lari begitu doang, terus lu udah bayar sendiri, terus lu harus mengeluarkan ini, tiba-tiba lu dengan flexing lu baru sekali half marathon, sub 2 mau berapapun, kalau lu masih bayar sendiri ngapain sih lu sombong-sombong? Gue pikir dalam hati doang loh, diomongin dia. Enggak, memang aku orangnya gitu. Emang senang kerusuhan kayaknya. Kalau aku dalam hati ngomongnya, kalau aku dalam hati. Iya makanya. Dia pertama kali HM sub 2. Saya udah berkali-kali subhanallah nggak bisa. Tapi ya pamer juga gitu. Iya. Nggak apa-apa pamer buat diri sendiri kan. Saya juga sub 2 tapi reward 10K. diri sendiri. Gini tapi 10K. Iya. Orang saya 10K sub 2. Mungkin saya kelainan kali ya. Orang kan bangga tuh ya kalau cepet ya. Saya bangga kalau lambat. Tapi menurut gua gini. Karena di lambat itu bisa ngasih masukan bahwa lu nggak perlu cepet, nanti Justru gini ya. Gue juga di konten gue juga. jantung. Nah di konten gue pun juga gue baru banget nge-post bahwa lu bangga dong kalau lu bisa gini. Gak perlu lu lari ngebut untuk bisa bangga. Ya. Lu bisa menyelesaikan tanda kutip 5K, 10K dengan pace seadanya gitu ya, pace 9 bahkan. Iya. Ya lu bangga nggak apa-apa karena lu ngalahin orang-orang yang nggak ngapa-ngapain di rumahnya gitu. Nah kan. itu bagus. Nah ini karena satu memang teman-teman yang aku kenal dan mungkin ada orang yang ya bisa anak baru lah gitu. Terus tiba-tiba dia kayak ngomong gini, ih ternyata Kamar Oneng pedes juga yang ngomongnya gitu. Terus ada temanku yang ngomong, dia bilang, ya udahlah biar aja kalau dia ngomong, kita kan tahu dia udah lama. Gue cuma gitu doang, udah diem aja. Dan itu teman-teman yang memang suka ketemu, dia cuma akhirnya dia cerita gini kayak, gue gak ngerti deh ya, kata gitu. Lo kayaknya sumbu pendek ya? Bukan, masalahnya maksud gue, lo mau ngapain sih gitu. Lo baru pertama kali lari, yang lain aja udah lari aja bangga dengan diri sendiri, dia bisa mengalahkan, oh gue bisa ya ternyata ya. Itu menurut gue kalau yang kayak mungkin sub 2 berapa itu bonus. Tapi dengan mengalahkan diri sendiri, lu bisa finish aja itu udah bagus tanpa harus cedera atau apa. Tapi kalau ujung-ujungnya lu masih ke visio apa segala macam, yang lu pikir visio gratis hari gini. Gitu aja. Untung aku di endorse. Sama aku juga. Aku yang ngerjain. Aku yang ngerjain. Tapi sebenarnya iya, saya lagi dong. Ya iya mau main. Boleh nggak saya? Masukin ya. Gini. Ini deketin nggak apa-apa deh biar gue nanti kalau Ada maunya. Ada maunya. Oke, saya pengen netralin lagi. Sebenarnya gini, mau pelari lama, mau pelari baru, sesuatu yang pengen dibanggakan, aka flexing, it's okay. Tapi jangan sampai kayak misalnya apa yang kamu lakukan itu berpengaruh ke benar-benar orang yang baru memulai sehat gara-gara image jeleknya. Nah itu dia. Akhirnya kayak minder kan? Enggak anak lari ternyata enggak membuat jiwa gue sehat. Yang ada malah gue tertekan kalau misalnya flexing, bukan flexing ya. Kalau misalnya pakai Strava kan otomatis dia ke-upload kan. Iya. Gue hide deh, gue takut nanti diomongin sama orang kok larinya udah 2 tahun, 3 tahun dijulitin. Ya janganlah gitu bikin orang lain yang tadinya mau sehat malah ya, karena memang tadi untuk sehat kan nggak bicara pace ya. Untuk sehat kan lu bicara durasi. Betul. Gitu kan berapa lama dulu larinya. Jadi jangan gatekeeping itu maksudnya. Itu dia tuh istilahnya. Istilah yang benar-benar menurut gue pas adalah jangan sampai lu membuat kesan bahwa orang itu lari baru keren kalau sub sekian. Itu yang jadi masalah. Jadi biarkan orang-orang yang emang ya udah gue lari cuma bisa 5K gitu kan misalnya let's say dengan pace 9, pace 8. Iya. Ya udah selama lu bisa tanda kutip berprogres dan lu istiqomah itu dia, Bang. Istiqomah, lu bisa konsisten dengan apa yang lu kerjakan, itu udah keren lu nya. Lu udah pelari culture. Apalagi saya suka kalau durasi yang lama. Baik, seperti. Ya lama aja. Tapi editor saya yang di depan gak suka kalau durasinya lama. Ya Oke, beda. Ngeditnya, capek ngeditnya. Capek katanya. Berarti kita langsung ambil kesimpulan. Oke, kesimpulannya. Kalau dari saya adalah, ya balik lagi, mau kamu flexing, it's okay. Itu adalah bentuk penghargaan, mungkin karena kamu latihan, mungkin karena kamu sudah konsisten larinya. Tapi jangan sampai yang tadinya mau flexing untuk kebaikan, malah membuat orang lain dirugikan. Asik, oke. Itu salah satunya jangan jadi toksik. Terusin. Jangan jadi toksik. Nah itu dia. Itu aja. Singkat ya, tapi bener banget. Jangan sampai hasil tadi lu udah flexing, lu nyombongin diri, itu membuat seolah orang yang keren itu baru bisa dianggap keren kalau misalnya tadi udah pace sekian, sub sekian. Jadi memang tadi lari buat sehat, bukan buat dipamerin. Ria, dosa.
Kalau lari dipamerin, nanti dikomentarin sama Marco Deng. Enggak, tergantung pamerinnya apa gitu aja. Kalau saya dipamerin, kalau saya punya sponsor banyak. Iya. Makanya kalau misalnya mau sponsor masuk ke Run Investigasi, boleh langsung cerita lari ya. itu Kalau dia. gitu kita tutup dulu, karena masih ada jam penerbangan habis ini Iya, ya. saya harus Mau ke pergi maraton lagi. ini habis ini. Papue. Oke kalau gitu, saya Terima Rizal kasih ya. pamit. Saya Terima kasih, Terdika. Mbak Rini. Bye. Bye.